Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Laboratorium Uji Material Beton Politeknik Negeri Malang. Kali ini kami akan memperagakan uji kekuatan mortar ya. Jadi kita mulai dengan menimbang semen ya. Semen kita perlukan sebanyak 500 gram. Oke, saya kira cukup ya. Ini adalah semen seberat 500 gram. Selanjutnya adalah pasir Ottawa ya. Siapkan bejana besi, timbang bejananya, kemudian atur timbangan ke angka 0, kemudian pasirnya diperlukan sebanyak 1375 gram. Oke, saya kira sudah cukup ya. Yang terakhir adalah airnya ya. Airnya kita mulai ya. Airnya kita mulai dari 30% semen ya. Jadi saya sebut mulai karena nanti bisa terjadi suatu kondisi di mana kita menambahkan jumlah air ya. Tadi yang pertama itu 30% dari semen atau sekitar 150 gram ya. Kalau semennya 500 gram, maka airnya 150 gram ya. Jadi kira-kira 30%. Oke, saya kira cukup. Ini adalah bahan-bahannya sudah kita timbang semua seperti ini. Selanjutnya setelah menimbang, kita masuk proses pengadukan. Oke. Untuk pengadukan, pertama-tama yang kita masukkan adalah air ya. Air sebanyak 150 gram tadi masuk. Oke. Kemudian urutan kedua adalah semen ya. Masukkan semen sebanyak 500 gram tadi. Oke. Kemudian aduk dulu. Angkat bejananya. Siapkan pasirnya ya. Kita akan mengaduk dengan kecepatan 1 terlebih dahulu. Silahkan. Selama 30 detik ya. Sembari dituangkan sedikit demi sedikit pasir Ottawanya ya. Ingat kecepatannya 1 ya. Selama kurang lebih 30 detik. Kemudian setelah 30 detik, tambah kecepatan menjadi 2 ya. Menjadi 2, digeser tuasnya, kemudian nyalakan lagi selama 30 detik yang kedua. Biarkan selama 30 detik sampai semua material benar-benar tercampur. Oke, kalau sudah, matikan sebentar. Kemudian periksa apakah ada yang tumpah ya. Jadi dikembalikan ke tengah lagi campuran yang ada di sisi-sisinya ya. Kemudian angkat lagi. Tetap dengan kecepatan 2, nyalakan mesinnya selama 1 menit ya. 1 menit terakhir. Jadi skemanya seperti itu ya. 30 detik pertama kecepatan 1, 30 detik kedua kecepatan 2, kemudian 1 menit terakhir kecepatan 2 ya. Oke, setelah tercampur mortarnya, kita akan menggunakan meja getar ya untuk praktikum langkah selanjutnya. Ini adalah meja getar, terdiri dari cetakan dan alat penumbuk ya. Ada juga penggaris untuk mengukur nanti diameternya ya. Jadi cetakan ini, cetakan meja getar ini diameter bawah ya, diameter bawah yang dalamnya itu adalah 10 cm ya. Oke. Jadi ketika nanti mortarnya dicetak di sana, nanti diameter bawahnya juga pasti 10 cm ya. Oke. Kira-kira ditempatkan pas tengah seperti itu, kemudian kita masukkan mortarnya ya. Kita masukkan kira-kira 2 lapis
Yang pertama setengahnya dulu berarti. Oke. Setengahnya dulu seperti ini. Kemudian akan kita tumbuk ya. Kita tumbuk sebanyak 20 kali ya. Dengan gerakan memutar ya. Jadi menumbuknya itu tidak boleh hanya di satu tempat, melainkan memutar. Oke, kalau sudah dipenuhi ya lapis yang kedua. Oke. Penuhi saja sampai ke permukaan cetakan ya. Oke. Kalau sudah, tetap melakukan penumbukan sebanyak 20 kali. Tetap dengan gerakan memutar ya. Jadi tumbuknya tidak boleh satu tempat saja. Oke. Kalau sudah, yang terakhir dipadatkan ya, ditambah sedikit lagi karena dia cekung ya. Tambahi sampai kemudian rata ya. Dan dipadatkan seperti ini yang terakhir. Oke, ingat bahwa diameter bawahnya adalah 10 cm, sehingga nanti kalau kita lepaskan cetakannya, dia juga diameternya yang bawah 10 cm ya. Setelah selesai, kemudian kita angkat cetakannya. Oke, kemudian mortar kita sudah terbentuk, dan akan kita mulai penggetaran ya. Kita harus memutar bagian meja getar yang seperti roda itu sebanyak 25 kali ya. Maka meja getar akan mengetuk seperti itu dan membiarkan mortarnya pecah ya. Pecah, dia akan jatuh. Ketukan ini sebanyak 25 kali ya. Dan tentu saja kalau sudah pecah seperti ini, diameter bawahnya itu semakin lebar ya. Kita akan melakukan pengukuran lagi yang diameter bawahnya itu berapa ya. Ya, dilakukan sebanyak 4 sisi ya, 4 sisi yang berbeda. Jadi penggarisnya itu diputar ke sisi-sisi lain ya, jangan hanya satu sisi saja. Oke. Kemudian nilainya diameter bawah itu keempat sisinya nanti dirata-rata. Oke. Nah, rata-rata nilainya itu hanya boleh 11,5 cm ya. Jadi awalnya 10, kemudian setelah diketuk itu hanya boleh 11,5 cm. Ini berarti kalau belum tercapai ya, karena ini pasti lebih besar dari 11,5 cm, langkah-langkah sebelumnya harus diulang ya. Harus diulang dengan menambahkan sejumlah air yang kita coba gitu ya. Setelah dicoba merubah kadar air ya, baik dengan menambah atau mengurangi dan kemudian melakukan pengetukan lagi sebanyak 25 kali, kira-kira jadinya seperti ini ya. Ada suatu mortar yang sedikit pecah ya, sedikit pecah bagian permukaannya, tapi bawahnya masih rapih ya. Bawahnya dia tidak terlalu melebar ya. Kemudian kita ukur lagi diameternya di 4 sisi yang berbeda. Oke. Dan lagi-lagi kita rata-rata dengan panjang maksimal ya 11,5 cm ya, antara 10 sampai 11,5 cm. Mortar dengan kondisi seperti inilah yang akhirnya siap untuk dicetak. Oke, setelah mendapatkan diameter yang diinginkan, kita perlu mencampurnya lagi ya di mesin mixer. Oke, pasang mortar kembali dengan wadahnya, kemudian dipasang lagi pengaduknya ya, angkat dan langsung diputar dengan kecepatan 2 ya, kecepatan 2 selama 15 detik saja. Oke, jadi kecepatannya langsung tinggi, tidak perlu kembali ke 1 lagi ya. Oke. Kalau sudah, angkat dia ya. Kemudian kita mulai mencetak ya. Siapkan cetakannya yang sudah diolesi dengan oli ya. Jadi tidak perlu tebal-tebal, tipis saja. Oke. Fungsinya
agar ketika dilepas nanti tidak lengket ya. Kemudian ambil sejumlah mortar, masukkan setengahnya dulu ya, jadi 2 lapis saja. Oke, masukkan setengahnya dulu. Kemudian kita akan tumbuk dulu ya, sebelum kita penuhi sebanyak 32 kali ya, dengan 2 kali putaran ya. Setiap kali putaran itu menumbuknya sisinya searah dengan kubus. Oke, sebanyak 4 kali dulu. Kemudian berubah arah ya, tetap mengikuti sisi kubus. Oke, 4 kali juga setiap sisi, sampai total 16 kali ya. Kalau sudah kemudian dipenuhi, ini adalah lapis yang kedua ya, jadi dua lapis saja. Oke, tetap lakukan penumbukan yang sama dengan alat penumbuk sebanyak total 16 kali lagi, dengan 4 kali setiap sisi sejajar ya. Jadi seperti itu caranya, dia memutar seperti itu, 4 kali, 4 kali, dan 4 kali setiap sisi, sehingga totalnya 16 kali tumbukan. Oke, setelah didiamkan sekitar 7 hari, kira-kira seperti inilah bentuknya ya. Jadi sudah kering sepenuhnya dan berubah warna seperti ini. Sekarang saatnya kita tes tekan ya. Oke, deal. Oke, ini adalah mesin kuat tekannya ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Ini adalah mesin compression, kecepatannya adalah 4 kN per menit ya. Untuk teknik pelaksanaannya, kita cari dulu sampel yang permukaannya paling rata ya. Sampel yang permukaannya paling rata, kemudian ditempatkan di tengah-tengah ya. Oke, kalau sudah tinggal dikunci dulu. Jadi alat penekannya itu harus tepat di permukaannya. Kemudian pembacaannya ada di sini ya, pembacaan jarumnya ada di sini. Nyalakan mesinnya, dia akan turun ya, dia akan turun dan dia akan menekan ya. Oke, tunggu sampai dia naik ya, dan kita akan tekan sampai kubusnya hancur. Ya, sudah berjalan ya. Jadi jarumnya tentu saja akan semakin meningkat ya, sesuai dengan pembebangannya. Semakin meningkat bebannya, jarumnya dia akan semakin tinggi ya. Oke, jadi ketika mortarnya sudah hancur, maka dibaca di sini berapakah besarnya tekanan yang paling tingginya ya. Ya, kira-kira demikianlah praktikum uji tekan mortar.
ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.